Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa ya, baru-baru ini banyak sekali yang menanyakan terkait kabar gembira dari YouTube yang katanya syarat monetisasi itu tidak lagi dibutuhkan. Kita tidak lagi nyari 1000 subscribe, tidak lagi butuh 4000 jam tayang, channel kita sudah dimonetisasi. Nah, kabar seperti itu dari siapa? Sedangkan untuk persyaratan monetisasi itu tidak ada perubahan sama sekali ya. Ini perhatian buat para YouTuber pemula yang channelnya belum dimonetisasi. Jadi kita jangan sampai tergoda dari pemberitaan-pemberitaan yang akan membuat kita merasa bangga nih. Wah, channel kita tidak usah lagi kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu tidak benar. Kalau kita hanya melihat di bagian thumbnail, di bagian judul, itu memang mereka banyak yang membuat judul dan thumbnail. Info terbaru, saat ini tidak lagi butuh 4000 jam tayang, channel kita sudah dimonetisasi. Nah, sudah pastikan kita yang belum dimonetisasi penasaran ingin mengklik. Nah, itu supaya videonya itu diklik ya. Jadi syarat monetisasi itu tidak ada perubahan sama sekali. Kalau memang channel kita posting video short, itu tetap jalur 3 juta penayangan dan 500 subscriber, dan di bawah sudah muncul daftar sekarang, itu kita bisa daftar. Dan 3 juta itu dalam hitungan 3 bulan ya. Kalau kita bisa dapatkan 3 juta penayangan dalam 3 bulan, itu pasti akan ada muncul daftar sekarang. Kalau video panjang itu kalau 12 bulan nih kita dapatkan 3000 jam tayang dan 500 subscriber, lalu di bawahnya ada daftar sekarang, itu kita bisa daftar. Tapi itu semua video kita belum muncul iklan. Yang akan bisa menghasilkan uang dari iklan nanti kalau video short kita sudah bisa mencapai 10 juta penayangan, dan video panjang kita sudah bisa mendapatkan 4000 jam tayang, barulah video kita akan muncul iklan. Pihak pengiklan pun akan langsung memasukkan iklan ke video kita. Kita tinggal mengaitkan doang ya. Nah, jadi untuk kabar gembiranya bukan masalah syarat monetisasi. Ini penting buat yang belum dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi. Mungkin channel kita sudah dimonetisasi, berharap ya di saat kita upload ingin video kita itu muncul iklan-iklan yang mungkin iklan tersebut bayarannya mahal ya. Dan mungkin sahabat semua di saat channelnya tidak dikenal atau mungkin sulit dicari, itu YouTube mempermudah kita supaya kita pertama bisa memblokir iklan-iklan yang iklannya tersebut menurut kita tidak bagus dan penghasilannya minim atau kecil ya. Kita bisa blokir, itu memang disediakan oleh YouTube. Lalu untuk kita bisa membagikan channel kita, itu dulu kan hanya bisa lewat link ya. Sekarang itu sudah bisa sistem barcode ya. Kita tinggal barcode itu sudah bisa. Nah, lalu di mana bah kalau kita ingin memblokir iklan? Itu gampang ya sahabat semua. Kalau kita buka aplikasi Google Chrome, kita masuk ke dashboard. Di sini saya coba contohkan untuk melihat cara pemblokiran iklan ya. Iklan ini kita bisa blokir kalau memang kita tidak suka dengan iklan yang selalu muncul di video kita. Misalkan nih, kita masuk ke bagian dashboard di sini. Perhatikan aja di sini ya. Kalau kita sudah di bagian dashboard itu, sahabat semua mungkin biasanya akan dibawa ke bagian beranda dashboard channel kita ya. Ini sinyalnya kurang bagus nih ya. Sinyalnya bagus. Nah, apabila kita sudah dibawa ke tampilan dashboard channel YouTube kita, itu akan ada setelan. Di bawah itu akan ada setelan ya. Di sini kita lihat setelan. Di bawah ada setelan ya. Nah, ada tulisan gerigi di sini, kita pijit gerigi ya. Nah, di bagian setelan ini kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ada setelan ya, setelan umum, channel, the power upload, kategori iklan, izin, dan komunitas. Nah, yang perlu kita pijit tentunya kalau memang mau memblokir iklan, kita tinggal pijit yang
kategori iklan. Nah, kita tinggal pijit yang kategori iklan. Di sini akan ada muncul beberapa iklan. Ada iklan URL, ada iklan kategori kategori sensitif. Sudah jelas-jelas kalau sensitif itu jangan ya, kita tinggal blokir semua. Itu kalau memang ada iklan-iklan sensitif yang masuk di video kita nih, nah itu harus kita blokir ya. Nah, untuk kategori umum, nah kategori umum itu konten iklan yang masuk di video kita itu campur aduk, ada musik, ada game, ada ya dibilang macam-macam iklan masuk di video kita. Itu mungkin kita bisa memblokir beberapa kategori yang memang kita tidak suka ya, dan bayarannya kecil. Nah, kalau URL kalau URL biasanya kalau kita nih mengisikan iklan yang mungkin iklan tersebut bayarannya kecil, contoh iklan game. Nah, kalau kita mengisikan iklan game di sini, iklan game ini hanya contoh ya, ataupun kita bisa mengisikan URL link iklan tersebut, tapi kan susah juga ya. Nah, kalau iklan game kita tinggal kasih koma di sini, kasih koma, lalu iklan musik kita tambahkan lagi iklan musik. Biasanya iklan musik kecil ya, iklan musik. Nah, dan di sini YouTube itu menyediakan 500 kita bisa memblokir iklan yang suka masuk di video kita. Ini hanya contoh ya, URL. Lalu kalau iklan kategori sensitif, kalau kita pijit, nah ini adalah iklan-iklan kategori sensitif nih. Ini banyak ya. Nah, kalau kita blokir itu, kita blokir aja untuk iklan-iklan sensitif ya, karena kalau iklan sensitif itu memang jarang masuk di video kita ya. Itu blokir aja, nggak masalah, kita blokir. Lalu untuk di bagian, waduh keluar lagi ya, kalau kita masuk di bagian iklan umum, di sini kita masuk di bagian kategori iklan. Nah, di sini kita pilih yang bagian kategori umum ya. Nah, di kategori umum ini banyak banget pilihan ya, ada acara khusus dan hadiah, ada juga berita, buku, publikasi. Kita bisa tahu nih iklan yang mana nih penghasilannya kecil. Nah, di sini kalau kita bisa melihat iklan di sini yang mungkin pendapatannya sekian kategori umum, itu biasanya kita bisa blokir ya. Kalau memang kita bisa blokir, kita bisa. Tapi kalau memang menurut kita nggak usah diblokir juga, nggak apa-apa kok. Nah, karena iklan di video kita itu bagus semua, nggak jadi masalah ya. Hanya ini mah ya, fitur yang dikeluarkan oleh YouTube itu, kita kalau memang tidak suka dengan iklan tersebut ada muncul di video kita, kita bisa memblokirnya. Nah, kalau misalkan di sini sahabat semua mau memblokir hukum pemerintah, itu kita tinggal, banyak sih ya kategori-kategori yang mungkin harus kita perhatikan di sini. Nah ini, tapi kalau menurut saya ini tidak penting sih ya. Yang penting mah buat sahabat-sahabat semua, asal kontennya kita bagus, itu biasanya iklan juga akan muncul yang bagus. Ini hanya YouTube aja yang mengeluarkan fitur seperti ini. Kalau memang kita tidak suka dengan iklan tersebut, kita tinggal blokir. Ini untuk setelan channel ya. Kalau kita mau memblokir iklan, itu sudah disediakan. Itu sudah disediakan oleh YouTube. Lalu untuk kita membagikan link atau membagikan barcode. Nah, kalau kita pilih channel di sini, lalu kita geser ke sini, ada tulisan bagikan channel. Klik bagikan channel, dan di sini ada kode QR. Nah, kita tinggal pilih yang simpan di kamera. Nanti apabila ada teman kita yang mau mencari nama channel kita, itu bisa mudah dengan sistem barcode, bisa ketemu channel kita dan akan langsung dibawa ke halaman channel kita. Itu doang sih ya untuk sahabat-sahabat semua, untuk kabar yang terbaru. Dan yang pasti untuk syarat monetisasi itu tidak ada perubahan sama sekali. Semoga aja info singkat dari Abah bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.